semua. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan kontemporer, yaitu IKN Ibu Kota Nusantara, terutama dari sisi peluang dan tantangan. Mengapa ini sangat penting untuk dibahas? Karena pemindahan Ibu Kota Nusantara tidak hanya sekedar pemindahan bangunan dari pulau ke pulau. Ini juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan politik yang berdampak besar kepada masyarakat luas, terutama kita. Dalam video ini akan ada 3 poin yang penting untuk dibahas. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Yang kedua, tantangan pembangunan dan implementasi. Yang ketiga adalah peluang yang bisa terjadi jika IKN berhasil dibangun. Sebelum membahas tantangan dan peluangnya, penting bagi kita untuk memahami apa itu IKN, latar belakangnya, dan apa yang menjadi tujuan di balik pemindahan ibu kota ini. IKN atau Ibu Kota Nusantara atau Nusantara City adalah kota baru yang sedang dibangun di Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta. Kota ini dirancang sebagai kota modern, berkelanjutan atau sustainable, dan smart city, memanfaatkan teknologi, energi bersih, dan tata kota yang terencana. Secara administratif akan dikelola oleh Otorita IKN atau OIKN, lembaga khusus di bawah presiden yang bertugas mengelola pembangunan dan regulasi kota ini. Tujuan pemindahan ibu kota antara lain, yang pertama, mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah Pulau Jawa dan wilayah luar Pulau Jawa. Yang kedua, mengurangi beban Jakarta yang saat ini sedang mengalami kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, polusi, dan penurunan tanah. Yang ketiga, menciptakan akselerator perekonomian baru di wilayah timur Indonesia. Yang keempat, sebagai contoh kota hijau dan pembangunan berkelanjutan di masa depan. Jadi, IKN bukan hanya tentang pemindahan pemerintahan saja, melainkan juga sebagai bentuk upaya transformasi sosial dan pembangunan berkelanjutan. Meski ambisius, pembangunan IKN menghadapi berbagai tantangan besar. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu keterbatasan dana dan pembiayaan. Anggaran dari APBN untuk IKN bersifat fluktuatif dan terbatas. Di RAPBN 2025, anggaran IKN yang teralokasi relatif kecil dibanding kebutuhan. Pemerintah mengandalkan skema kerjasama pemerintah swasta atau KPBU agar swasta berpartisipasi dalam pembiayaan. Namun, realisasi investasi swasta masih di bawah target. Risiko gagal menarik investor atau pembiayaan amburadul dapat menimbulkan proyek terbengkalai. Yang kedua, yaitu tantangan lingkungan dan ekologis. Pembangunan masif bisa menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim mikro. Misalnya, selama 2018 sampai 2021, deforestasi pada area calon IKN mencapai ribuan hektar. Tanah, air, dan cadangan alam lokal harus dijaga agar pembangunan tidak merusak fungsi lingkungan. Konflik lahan dengan masyarakat adat atau kelompok masyarakat lokal yang memiliki klaim atas area tertentu. Yang ketiga, yaitu aspek sosial dan budaya. Perubahan sosial cepat dapat memicu konflik antara pendatang baru dan masyarakat lokal, termasuk dalam hal adat, identitas, dan kehidupan budaya. Kesiapan SDM lokal masih menjadi tantangan. Tenaga ahli di bidang perencanaan kota, konstruksi hijau, teknologi pintar, manajemen kota pintar perlu dikembangkan. Infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, transportasi publik harus tersedia sejak awal agar warga merasa nyaman tinggal. Yang keempat, yaitu tantangan teknis dan infrastruktur. Medan alam seperti bukit, hutan, sungai membuat konstruksi lebih sulit dan mahal. Koneksi transportasi utama seperti pembangunan jalan tol penghubung dari Balikpapan ke KIPP menjadi sangat penting, tetapi menghadapi hambatan teknik dan koordinasi antar lembaga. Sistem energi, pengelolaan air bersih, sanitasi, sistem sampah, dan teknologi kota pintar perlu dirancang dari awal agar tidak muncul masalah besar kemudian. Integrasi antara tata ruang, mobilitas transportasi, dan ekosistem hijau harus seimbang agar kota tidak menjadi kota beton tanpa jiwa. Kemudian yang kelima, atau yang terakhir, yaitu risiko investasi dan ketidakpastian pasar. Investor mungkin ragu jika regulasi berubah atau jika return on investment atau ROI diperkirakan rendah. Proyek-proyek swasta harus bisa kompetitif dan menarik. Jika tidak, pembangunan akan sangat tergantung pada dana publik.
Fluktuasi ekonomi makro juga dapat mengganggu kelancaran pembiayaan dan pembangunan. Jadi, tantangannya sangat multidimensional dari keuangan, lingkungan, sosial, sampai aspek teknis. Namun, jika dikelola dengan baik, IKN mempunyai potensi besar atau peluang yang bisa berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Berikut peluang-peluang utamanya. Yang pertama, itu ada pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baru. IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, sehingga membantu mengurangi konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa. Investasi di sektor properti, perumahan, hotel, gedung perkantoran akan meningkat karena kebutuhan ASN pegawai BUMN pindah ke IKN. Kawasan industri dan komersial baru bisa tumbuh di sekitar IKN, membuka peluang untuk UMKM dan rantai pasok lokal. Kemudian ada juga sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata akan berkembang seiring populasi kota baru. Yang kedua, itu juga ada pembangunan teknologi dan kota pintar. IKN sebagai kota masa depan bisa menjadi laboratorium untuk teknologi smart city seperti IoT, AI, big data, bahkan sistem transportasi pintar. Energi terbarukan dan sistem pengelolaan kota hijau seperti urban forest, ruang terbuka hijau, itu bisa menjadi teladan pembangunan kota modern. Kemudian ada perusahaan teknologi dan startup itu bisa berkecimpung dalam inovasi kota pintar. Yang ketiga itu ada penyerapan tenaga kerja lokal dan pembangunan kapasitas. Pembangunan proyek mega seperti IKN itu sangat menyerap banyak tenaga kerja seperti konstruksi, teknik, jasa, bahkan logistik. Pelatihan SDM lokal agar bisa berpartisipasi dalam proyek akan membawa dampak jangka panjang bagi pengembangan kapasitas daerah. Yang keempat, ada peningkatan konektivitas dan infrastruktur regional. Jalan penghubung, tol, jalur transportasi baru akan menghubungkan daerah-daerah sekitar di Kalimantan Timur. Dengan infrastruktur memadai, IKN bisa memperkuat integrasi wilayah timur Indonesia dengan pulau lain dalam hal logistik dan mobilitas. Dan kemudian yang kelima, itu ada simbol dan citra nasional atau internasional. Bila berhasil, IKN bisa menjadi simbol kemajuan Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia mampu merancang kota masa depan yang hijau, efisien, dan manusiawi. Daya tarik global bisa muncul, menarik investor asing, dan mendorong reputasi Indonesia di panggung dunia. Jadi, peluang itu besar, tergantung bagaimana strategi dan implementasi dijalankan dengan baik. Kita telah melihat bahwa IKN tidak hanya membawa tantangan besar, tetapi juga peluang besar. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, tantangan utama meliputi pembiayaan, isu lingkungan, kesiapan sosial dan teknis, dan juga risiko investasi. Yang kedua, peluang meliputi pemerataan pembangunan, pengembangan kota pintar, tenaga kerja lokal, dan juga potensi ekonomi baru. Dan yang ketiga, keberhasilan IKN bergantung pada keseimbangan antara pembangunan fisik atau hardware, teknologi dan sistem atau software, dan juga manusia atau brainware. 1. Ada rencana mitigasi lingkungan. Pastikan adanya studi AMDAL dan juga upaya dalam pelestarian alam sejak awal. Yang kedua, ada penguatan regulasi dan kepastian investasi agar para investor merasa aman dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, ada pemberdayaan masyarakat lokal dan konsultasi publik agar proyek ini tidak menimbulkan konflik sosial. Yang keempat, ada pembangunan bertahap dan prioritaskan layanan dasar seperti air, listrik, dan juga transportasi agar kota ini bisa berfungsi di awal. Dan yang kelima, ada pemanfaatan teknologi dan inovasi agar IKN ini menjadi kota masa depan dan bukan kota kuno yang tertinggal akan teknologi.